Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Baik, saya akan melanjutkan untuk di perkuliahan mata kuliah pemrograman multi-tiers, yaitu di pertemuan ke-9, yaitu pada malam hari ini. Itu materi yang akan saya bahas kurang lebih melanjutkan dengan materi pada 2 minggu sebelumnya, yaitu mengenai email dan juga upload file image ya dalam folder publik di Laravel. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai terlebih dahulu tentang materi yang akan dibahas. Oke, di sini yaitu mengenai tentang send email Laravel dengan Mailtrap atau situs mailtrap.io dan juga upload file dengan image atau file extension yang diupload image atau juga bisa file dengan extension yang lain nanti bisa diatur pada controller di Laravelnya. Oke, di sini untuk Mailtrap sendiri ya, di sini Mailtrap sendiri kita yang pertama harus bikin akun yaitu pada situs web mailtrap.io. Nanti ada sambil saya share juga untuk halaman websitenya seperti apa. Nah, kemudian kalau baru bikin pertama kali itu kita harus bikin project atau inbox nanti pada halaman inbox dari Mailtrap. Nah, kemudian kita bisa nantinya lihat view kredensial dari SMTP. Nah, ini untuk halaman atau tampilan screenshot dari inbox atau project ya, yaitu dengan ada di bawahnya yang biru-biru ini, yaitu demo inbox. Nah, yang paling bawah my inbox ini ada demo inbox. Ini karena akunnya free, jadi hanya bisa bikin satu. Hanya bisa bikin satu karena akunnya free. Oke, nah ini sekilas yaitu kurang lebih untuk tampilan dari setelah diklik dari atau dibuka dari halaman demo inbox ya, yang setelah dibuat. Nah, nanti di sini ada yang namanya SMTP atau POP3 pada SMTP setting. Nah, ini yang digunakan nantinya untuk kita menambahkan host, port, username dan juga password. Nah, ini untuk nantinya pada atau ditempatkan di env atau environment dari Laravel. Nanti kita akan menggunakan SMTP ya, yang paling umum dan juga yang paling mudah digunakan. Nah, kalau POP3 biasanya ada tambahan atau pengaturan yang lain, terutama di Laravelnya. Ataupun juga kalau kita menggunakan pemrograman yang lain. Oke, di sini env Laravel ya. Nanti kita akan ubah pada env Laravel, kita update .env dari Laravelnya, terutama mail driver ya, SMTP. Kemudian hostnya smtp.mailtrap.io. Nah, di sini nanti disesuaikan. Ya mungkin kalau misalnya gagal, bisa ditambahkan hostnya jadi ada sandbox.smtp.mailtrap.io. Jadi di sini misal kalau hostnya kurang atau belum masih gagal, nanti bisa tambahkan sandbox di depannya. Kita sesuaikan dengan apa yang disediakan oleh mailtrap.io. Kemudian portnya 2525 itu untuk email biasanya, untuk standar email.
Nah, di sini juga ada disediakan port baik itu 25, 465, 567, 25, 25. Ini bisa kita gunakan salah satu. Kemudian mail username dan juga password. Untuk mail encryption ini bisa kita kosongkan atau juga bisa kita isi. Biasanya kalau nggak SSL, TLS untuk isinya. Nah, untuk mail username dan password juga ada di SMTP setting ya. Ini username dan password. Ini juga nanti kalau mau kita ubah bisa kita reset lagi. Nanti akan berubah terutama untuk kredensial username dan juga passwordnya. Oke, kemudian nanti setelah kita ubah atau tambahkan pengaturan atau settingan dari ENV Laravel, di sini kita harus bikin atau buat kelas dari mailable. Nah, di sini perintahnya nanti kita jalankan di project menggunakan terminal, yaitu PHP Artisan make mail email. Nanti yang email ini sebagai kelas dari mailable-nya. Ini bisa bebas untuk penamaan yang email yang huruf depannya besar ya. Misalnya send email atau mungkin latihan email. Itu bisa bebas untuk penamaan kelas mailable-nya. Kemudian nanti kita setelah membuat kelas mailable, kemudian kita edit atau nambahin isi pada method atau function build. Nah, di sini pada return nanti kita tambahkan parameter yang pertama yaitu ada from. Nah, ini nanti bisa diganti email@pengirim.com, nanti bisa diganti email pengirimnya mau dari mana. Mau dari email kita atau ya kalau bisa email yang real. Nanti bisa dicoba. Kemudian view emailku, nanti ini kita buat emailku ini sebagai halaman atau view yang dibuat di folder resource, kemudian view, kemudian sebagai blade PHP-nya. Kemudian with ini dengan tambahan pesan ya, nama dan juga website dari ya kurang lebih pengirim atau autornya. Nah, kemudian di sini kita bikin routing ya untuk ngirim email, itu menggunakan route atau metodenya juga get. Jadi langsung kita ngambil serta langsung ngirim dengan URL ada tambahan kirim email. Nah, ini untuk send email controllernya nanti kita buat juga send email controller dengan method atau function index. Untuk method atau function ini bisa kita ganti ya. Misalnya indeksnya diganti jadi send mail. Itu boleh aja nanti bisa diatur. Oke, kemudian di controllernya nanti kita harus bikin dulu controller dengan nama send email controller. Oke, di sini kurang S ya, kehapus kayaknya. Di sini kurang S, nanti bisa disesuaikan lagi. Nah, kemudian untuk namespace app HTTP controller. Nah, controller ini berada di dalam folder app, di dalam folder HTTP, kemudian di dalam folder controller. Baru setelahnya nama file send email controller.php. Kemudian kita juga panggil untuk request-nya. Ini biasanya default ya. Mau digunakan atau tidak, setidaknya ada nanti. Pasti kalau metodenya atau controllernya lebih banyak, pasti akan bisa digunakan. Oke, kemudian di sini kita panggil kelas dari mailable yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu use app mail email, yaitu di dalam folder email, kemudian emailnya ini sebagai mailable kelasnya. Tergantung misalnya kalau bukan ada di folder mail,
bisa aja lebih dalam foldernya, nanti disesuaikan lagi. Oke, kemudian untuk facet emailnya jangan lupa kita tambahkan juga ya untuk facet emailnya itu sebagai tambahannya untuk pengiriman email. Oke, kemudian pada public atau method function index, pada method function index di sini langsung aja saya depend atau saya buat secara default ya untuk mail tujuannya. Nah, ini yang mail ini kita ambil dari facet mail ini ya, yang Illuminate support facet mail. Kemudian atau tujuan email akan dikirimkan kemana. Ini saya coba kirim ke sini, kemudian send-nya sebagai email baru ya nantinya. Sebagai new email baru nantinya. Nanti akan tercreate menggunakan kelas dari mailable ini. Send new, kemudian dipanggil kelas dari mailable email. Kemudian dengan return atau pesan baliknya, email telah terkirim. Oke, kemudian yang terakhir yaitu dari email di sini kurang lebih ada untuk kita nambahin view ya. View untuk body email yang akan diterima oleh si penerima nantinya. Nah, di sini kita bisa buat di dalam blade nantinya. Di dalam blade view, di dalam resource view, kemudian tadi ada emailku.blade.php yang dipanggil di kelas mailable-nya ya. Kayak di sini ada pesan hello, kemudian variabel dari nama dan juga website. Halo kan nama dan website. Nah, ini dipanggil dari ada request dari sini ya, variabel with ini. Nah, ini kalau misalnya di sini kiriman parameternya beda dengan yang ada di blade ya nantinya bisa aja nggak tampil atau error nantinya gitu. Ya, kemudian ini ya kurang lebih untuk tambahan HTML seperti pada umumnya ya, untuk tag-tag dan penggunaannya. Oke, ini bisa sambil saya demokan untuk yang penggunaan email ya. Oke, nah nanti di sini yaitu pada mailtrap.io ya. Di sini saya coba bikin Oke, webnya nanti mailtrap.io ya. Mailtrap.io. Ini biasanya digunakan untuk kita testing email ya. Testing email dari aplikasi development yang kita buat. Nah, di sini sign up. Di sini saya pakai akun yang Gmail ya. Di sini kita bisa pakai akun Gmail untuk bikin akun baru. Kayak di sini ada 2 template ya. Itu ada email testing dan juga sama email sending ya. Kalau yang testing ini lebih ke mungkin peruntukan untuk staging development ya, atau sebelum masuk ke benar-benar tahap project yang sudah production atau dipakai sama user. Nah, makanya di sini agak beda secara label ya, testing dan juga ada sending, ada fake SMTP server, real SMTP server. Tapi tetap ya kita bisa pakai juga ya nanti. Oke, nanti bisa dipilih start testing. Nah, di sini atau nanti bisa ke inbox. Kemudian
buka yang main inbox ya. Di sini sudah otomatis ada secara default ya untuk testing. Nah, tadi gimana cara untuk lihat kredensial SMTP? Nah, di sini di show kredensial ya. Di sini username, passwordnya. Kalau mau reset bisa, nanti akan berubah untuk username dan juga passwordnya. Oke, kemudian saya buka untuk project-nya ya. Oke, di sini yang pertama tadi setelah bikin akun ya di mailtrap.io, kemudian kita tambahkan pada env Laravel ya. Yang di belakang jelas nggak ini? Kayak kemudian di sini untuk username kita ambil kredensialnya. Username, kemudian password. Kayak untuk mail encryption kita coba set 0 ya atau kosong nanti. Mail portnya pakai 2525. Sini SMTP atau hostnya sandbox ya, smtp.mailtrap.io. Untuk mailernya tetap pakai SMTP. Oke, kemudian di sini baru dibuat yaitu untuk kelas mailable-nya. Oke, untuk kelasnya di sini sudah tercreate. Sekarang coba saya cek di folder app, folder mail ya, yang email ini. Nah, di sini sudah secara script sudah lengkap atau defaultnya ya sudah ada. Nah, nanti yang kita edit yaitu pada metode build ini ya, atau function build. Nah, yang kita edit yaitu return-nya ya. Nah, di sini return-nya saya komen dulu. Saya bikin baru return this, yang dipanggil pertama itu from ya. From ini dikirim dari mana? Atau si email pengirimnya. Karena mailtrap.io itu ya bisa digunakan untuk kita testing email di aplikasi kita, apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Oke, kemudian view-nya nanti ini sebagai yang diterima untuk body email ya. Di sini saya buat yaitu email body. Kemudian with. With-nya di sini yaitu nama dan juga website ya. Oke, nama dan juga website. Di sini parameternya ada 2 ya. Nama, kemudian website. Oke, kemudian baru kita bikin ya root-nya.
di sini yaitu pada folder root, kemudian file web.php. Kayak di sini saya bikin baru root, metodenya yaitu get. Yang pertama di sini yaitu kirim email ya. Untuk parameter sebagai URL tambahannya. Kemudian tambahkan untuk nantinya diarahkan ke controller mana. Dan juga metodenya ya, jangan lupa. Oke, di sini untuk root-nya sudah ya, itu root get / kirim email, kemudian nama controllernya send email controller at index. Oke, kemudian baru di app http controller, saya buat controller baru. Untuk membuat controller bisa menggunakan perintah PHP artisan make controller ya, yang tadinya mail tinggal diganti jadi controller. Kemudian baru nama controllernya di terakhir ya. Send mail. Nah, ini sudah ada ya namespace app http controller, yaitu file controller ini berada di dalam folder app http controllers. Kemudian baru kita panggil yang namanya yang sudah kita buat ya, yaitu kelas dari mailable. Use app, kemudian mail, email ya. Kemudian use illuminate support paste app mail ya. Nah, kemudian baru kita sesuaikan untuk metode indeksnya. Di sini nambahin hanya mail, kemudian tujuannya ke mana ya. Dan send new email ya. Mail to kemudian send mail to, kemudian send, dan return email berhasil dikirim. Oke, kemudian baru terakhir di view-nya ya. Tadi di sini view-nya namanya yaitu email body. Kemudian sekarang kita ke folder resource, folder view. Nah, di dalam folder view baru kita bikin file baru, yaitu email body.blade.php ya.
Oke, di sini kita nambahin untuk yang pertama parameter yang dikirim dari kelas Malleable ya. Kemudian pesan tambahannya yaitu selamat datang di tambahin URL ya. Oke, di sini untuk view-nya sudah. Kemudian di sini ini kenapa merah? Kita coba dulu ya. Oke, di sini karena ada ya tambahan dan perubahan config. Jangan lupa untuk jalankan perintah ya php artisan config clear atau php artisan cache clear. Oke, baru kemudian kita coba running php artisan serve. Oke, tadi di sini untuk root-nya menggunakan kirim email ya. Oke, sebentar. Nah, di sini ada error, yaitu pada mail, facet email ya. Bentar. Facet email. Mail. Facet illuminate email. Facet email. Bentar. Use facet
Ya. Ada apa? Ya. Nah, saya masih cari error terkait yang string ini ya. Method to not found. Kaget. Config app alias coba ya. Config app alias kemudian mail ya, mail class use-nya use mail. Oh, sebentar, ini udah ada. Coba kalau use-nya mail aja. We'll send text view. So
Ya. Ya. Sense check. Oke, di sini sudah berhasil ya untuk percobaan email dikirim ya. Oke, ternyata saya lupa nambahin metode indeksnya. Nah, tadi tuh cuma ya gini aja, jadi dia nggak tahu nih mau kemana metodenya ya, arah atau tujuannya. Nah, jadi secara script sudah benar. Nah, sekarang saya coba cek. Tadi kan dikirim ke email saya yang ini ya, Gmail. Kekirim di sini atau di mail trap ya. Coba saya cek di mail trap. Oh, kalau di sini, oh Grab, beda. Salah kirim. Kayak di sini ada ya. Yaitu masuknya tetap di mailtrap.io-nya ya. Nah, ini ada pesannya kalau kita buka ya. Nanti di sini juga ya. Bukan di email yang kita tuju secara real. Jadi di sini memang hanya ditujukan untuk kita menguji coba apakah source code untuk kita pengujian pengiriman email sudah berhasil atau belum kan gitu. Nah, ini secara sederhananya penggunaan ya. Ya kalau buat latihan belajar ya silakan bisa. Kalau mau ada pakai form input, ada form input ya misalnya. Itu sebenarnya nanti tinggal disesuaikan di berarti di mana sebentar. Ini tuh tujuan ya. Oke. Coba saya buat form input sederhana aja ya dulu. Di sini saya tambahkan untuk root-nya ya. Root-nya yaitu misalnya get form send mail. Kemudian metodenya yaitu view form. Kemudian untuk metode postnya yaitu saya buat send ya, view form dan send. Oke, kemudian di sini saya buat dua metode lagi kalau mau ada tambahan dari form input ya misalnya. Public function
tadi view form. View form. Nah, di sini returnnya view form send email misalnya. Oke, di sini sampai sini dulu dibuat, kemudian baru dibuat yaitu untuk view-nya ya. Form send email. Form send email blade.php. Ada apa tuh? Oke, di sini yaitu seperti biasa ya, tag form HTML, kemudian input name email, kemudian type-nya email required ya, agar wajib diisi. Kemudian untuk action-nya metodenya dulu ya, metode post. Kemudian untuk yang lainnya saya lupa untuk action ya, action. Kemudian action-nya bisa dibuat yaitu email send. Di sini saya tambahkan lagi email send. Nah, kemudian formnya, kemudian baru button ya. Button tipenya submit. Kirim. Di sini saya sampai sini dulu. Bukan kuliahnya sampai sini dulu ya. Nah, ini tadi URL-nya apa ya? Send mail. Ini untuk kita ngirim URL emailnya biar sesuai yang kita input ya. Sini sebentar tambahkan placeholder ya. Alamat email. Di sini kekecilan ya. Biar jelas saja. Kemudian baru di sini metodenya send. Kita buat satu metode lagi untuk menerima request dari halaman yang tadi ya. Public function send request, kemudian variabel request ya. Ini untuk parameter ketika kita menerima data dari kiriman, nah itu atau post ya khususnya, kita harus ada request yang ambil dari sini ya, HTTP Illuminate-nya, kemudian ada variabel add request-nya juga. Di sini kita buat variabel baru yaitu email, kemudian request, kemudian name dari form inputnya apa? Email. Tadi karena form input name-nya ini email ya. Kemudian disesuaikan lagi mail, langsung aja saya copy ya. Kemudian ininya saya ubah ya, untuk to-nya ya. Langsung variabel add email. Email berhasil dikirim
dari form input. Oke, di sini saya coba kayak testing misalnya, coba send email OPEC expire, bentar. Page expire form action post email send public function send. Harusnya sih udah masuk ya. Nah, di sini kenapa page-nya expired? Oke, kayaknya kita lupa nambahin untuk CSRF file-nya ya. Yaitu untuk generate token pada form input atau untuk kirim data dari Laravel. Semoga hanya kurang CSRF file. Oke, nah ini berhasil ya. Tadi kan email ya hanya email gitu-gitu aja ya. Nah ini muncul ya. Dengan tuknya testing, nggak kelihatan ya. Nah, harusnya dari tadi ya bilang gitu. Nih testing at email.com sesuai dengan yang saya input ya. Dengan from-nya dari yang sudah saya set di kelas mailable ya. Aduh, kegedean enggak. Nah ini aja. Nah dengan sebenarnya ini bisa disesuaikan lagi untuk hello-nya dari ditujukan untuk siapa ya sebenarnya. Bisa disesuaikan lagi yaitu di coba untuk parameter width. Coba saya buat ini ya. Coba input name, nama, kemudian setelah nama type-nya text ya. Required placeholder nama. Kemudian di sini saya buat tambahkan lagi yaitu variabel nama request nama. Ini yang nama ini saya taruh di dalam apa nih mailable email ya, parameternya sebagai parameter ya, mudah-mudahan bisa. Email parameter email this email.
Saya lupa nambahnya di mana ya. This email. Add custom build. Coba kita sambil searching ya. Saya lupa scriptnya. Custom build label Laravel. Ini dis nama, kemudian di sininya dis. Ya, kayaknya untuk kiriman variabelnya ada yang kurang. Add variabel add parameter
Variabel. Oke, saya coba sekali lagi terakhir ya. Udah jam 8 lewat. Misalnya siapa ya? Enggak jadi. Mahasiswa. Nah, kalau saya kirim di sini dia ada error ya. Please include add in the email address ya. Karena tipenya juga di sini saya menggunakan tipenya ya pada form input email. Bahwa dia harus email ya. Harus dalam bentuk format sebuah email ya. Harus ada add ya, ada titiknya juga ya. Mungkin kalau gini bisa nggak ya? Bisa, dia harus tetap ada add-nya ya. Kayak di sini email berhasil dikirim dari form input. Oke, sekarang nah ini tadi ada dua ya. Yang pertama Agus. Nah, di sini sudah berubah nih. Halo Agus ya. Kemudian halo mahasiswa. Jadi di sini juga parameter bisa diubah ya. Nah, ini diubahnya dari tadi itu yang pertama pada tentunya form input kita nambahin mau variabel apa yang mau dikirim. Nama sama email misalnya. Email si penerima ya. Nah, kemudian di sini pada metode post itu ada kita bikin variabel email dan nama. Itu dengan menerima request dari inputannya berupa variabel name-nya email dan nama. Untuk email kita masukkan ke dalam mail to email. Kemudian send new email, yang email yang sebelah ini ya, yang namanya email itu sebagai mail label kelasnya. Nah, di sini kita nambahin parameter nama ya. Dari yang sudah kita buat di atas. Ya kalau mau nambahin seperti mungkin nomor HP, alamat, bisa dibuat lagi. Nanti tinggal tambahin misalnya di sini alamat gitu. Nah, di sini karena alamatnya nggak ada variabel di atasnya, jadi dia ya error lah gitu. Nanti tinggal dibuat ditambahin di sebelahnya. Nah, kemudian kita edit lagi di app mail email sebagai mail labelnya ya. Di sini kita tambahkan public nama, public variabel nama, yaitu dari yang dikirim sama ini ya, yang dikirim dari sini. Jadi namanya juga harus sesuai variabelnya. Oke, kemudian construct, public function construct, ini tadi awalnya kosong ya. Tadi awalnya kosong gini aja. Di sini kita panggil juga nama ya di sini. Misalnya di sini kalau ada dua ya, di sini ya tinggal tambahin aja sebelahnya alamat.
Di sini juga sama alamat gitu ya. Nah, di sini juga ya di bawahnya ikutin this alamat kemudian variabel alamat yang di atasnya tadi gitu. Nah, baru kemudian nanti di build-nya ini kan tadi di sini namanya ini ya Hasan ya. Kemudian saya ubah jadi ngambil dari yang public function construct ini, dari this ini ya, this nama ini ya. Oke, nanti untuk source code-nya saya share. Oke, kemudian tadi ada materi untuk sedikit ya tambahan di sini mengenai file upload ya. Di sini saya jelaskan sedikit. Oke, yang pertama untuk file upload ya tentu kita harus bikin routingnya ya. Yang get ini untuk nampilin halaman form upload, form input upload ya. Kemudian root-nya post untuk kirim data yaitu upload file. Ya berarti dia kurang lebih di URL dia sendiri nanti ngeprosesnya. Atau nanti ini bisa diubah. Misalnya ini view upload file, kemudian yang postnya ini yaitu upload file aja gitu nggak apa-apa. Nah di sini ada bedanya index sama store. Yang index ya untuk nampilin view form, yang store untuk nyimpen datanya. Ya kemudian untuk controllernya kita bikin dengan perintah PHP artisan make controller upload controller ya. Kemudian untuk di controllernya, nah di sini ada dua function ya. Yang pertama index dan store. Index hanya nampilin return view halaman upload file. Upload file sebagai blade-nya ya atau blade view. Kemudian store-nya di sini ada validate request ya. Request validate image. Image. Nah, di sini tipenya apa nih yang boleh dengan memes, doc, PDF, docs atau jenis file yang diupload boleh apa aja. Oke, untuk yang image titik bintang ini itu sebagai nama variabel dari form input ya, bukan nama kita upload image-nya, bukan nama image gitu. Jadi ya nama variabel dari name inputnya itu image, bisa aja kita ubah jadi file gitu, file upload yang sebelah sini ya, sebelah kiri sebelum sama dengan panah. Nah baru nanti if file request has file, jadi ada kondisi apakah ada file yang diupload atau enggak. Kalau ada nanti tinggal disesuaikan di sini ada 5, biasanya 4 ya. File, request, file, image. Nah kalau teks biasa kan berarti request langsung image ya, atau name atau email. Kalau dia ada bentuknya objek, dia ada tambahan file biasanya. Kemudian di dalamnya baru nama variabel dari inputan. Kemudian ada file name. Ini yang kita untuk ngambil dari variabel file, kemudian get client original name. Ini untuk ngambil nama original file yang diupload. Misalnya nama file yang diupload itu 111.200.png. Nah yang diambil nanti itu 111.200 kan itu. Atau sama .png bisa. Kemudian destination path yaitu di sini public path / image. Nah, nanti di dalam folder public mana ya? Nah, di dalam folder public ini kita harus bikin satu folder lagi yaitu image. Nah, agar nanti yang kita upload masuk ke dalam folder ini. Kemudian baru terakhir file move, berarti filenya dipindahkan ke destination path yaitu public path image ya. Kemudian baru diikuti file name, itu nama filenya ya.
Nah, ini upload file nggak menggunakan database. Oke, di sini ya untuk form uploadnya ya. Oke, ini mau dicoba apa enggak? Oke, coba ya. Oke, di sini saya buat controllernya dulu. pp artisan make controller upload file ya. Oke, kemudian saya buat root-nya. Tadi ada root get root, kemudian get test form upload. Kemudian nama controller upload file controller head index ya. Oke, di sini nama controllernya saya lupa nambahin pas bikin ya tadi. Lupa bikin atau nambahin controller mana ya? Controller. Kemudian nambahin satu lagi untuk postnya ya. Root post. Kemudian to upload file untuk URL-nya ya. Ini untuk URL-nya. Kemudian jangan lupa controllernya. Kemudian add upload misalnya. Oke, di sini sudah tercreate ya untuk root dan controllernya. Kemudian saya buat satu form input, yaitu di sini saya copy dari yang form email nih, nanti tinggal saya ubah. Kemudian di view buat file blade, yaitu upload file ya, blade.php. Oke, di sini untuk actionnya yaitu tadi ya, upload file dari root. Kayak upload file dari root. Mana? Nah, kemudian kalau untuk upload file, kita harus nambahin yang namanya encrypt. nct, aduh, kemudian encrypt, kemudian isinya multipart form data ya. Nah, multipart form data. Di sini kalau kita ada upload file apapun harus ada yang namanya satu parameter ini ya. Kemudian input name-nya yaitu file upload ya. Tipenya file. Kemudian buttonnya jadi label jadi upload ya. Kemudian baru kita ke controllernya. Public function index return view, tadi namanya yaitu upload file ya. Oke, kita coba untuk lihat view formnya ya.
oh belum dinyalain servisnya ya. PHP artisan serve. Kayak ini untuk uploadnya, ini untuk button kirimnya. Sekarang kita ke terakhir di store ya. Berarti di sini upload. Itu public function upload request dan request. Nah, di sini ada request validate ya. Request validate isinya yaitu tadi file upload ya untuk parameter untuk variabel dari form inputnya. Titik bintang. Kemudian panah yaitu memes. Nah, di sini file yang saya izinkan untuk diupload yaitu gambar ya, JPEG, JPG sama PNG aja. Nah, 3 jenis itu aja. Nah, kemudian if lagi ya, file if file sama dengan request file, nah baru nama variabel ya, file upload. Kemudian variabel file file. Variabel file baru request file upload. Nah, kemudian file name-nya variable file get original name ya. Kemudian destination path. Destination path, public path, kemudian foldernya ya, titik, kutip 1 slash nama folder yang udah dibuat, terakhir file move. File move yaitu destination path dan koma variabel file name. Terakhir return ya, agar formnya agar action-nya nampilin sebuah pesan. Return redirect atau kita balikin ke halaman yang halaman ini ya, form upload. Form upload. Kita coba ya. Ya, coba dulu. Kayak di sini ada PDF. Saya upload, dia wah nggak ada pesan apa-apa ya. Kurang pesan error. Kayaknya pesannya tuh, saya lupa lagi. Sampai pesan error. Intinya nggak bisa ke-upload nih. Dia ketahan. Tinggal tambahin pesannya aja nanti. Kalau saya sesuaikan dengan image berarti nah ini PNG ya. Ntar ini ada error enggak ya?
file upload. Lognya oh ini actionnya masih belum diubah ya. Pantesan dia nggak mau. Oke, ini untuk actionnya yaitu upload file tadi di mana? Oh ini udah. Ntar CSRF file private form data post. Ntar saya cek di sini ya. Method encrypt action udah. CSRF udah. Method post harusnya bisa sih, ini belum tahu nih kenapa. Icon kayak di sini juga saya nggak nemu log error ya. Ini log errornya malah di send email. Oke, ya berhubung waktu sudah habis ya. Pak Wawan masuk? Masuk ya? Oke, berhubung waktu sudah habis, ya mungkin nanti kalian bisa coba di rumah untuk yang send email ya sama upload ya. Di sini saya untuk yang upload nggak nemu apa namanya? Nggak nemu untuk ini apa? Log error karena dia berhenti di situ aja. Oke, atau ini ada yang harus diubah ya? Bentar. Paste file. Oke, nanti saya share yang terbaru sama sambil saya fixing yang upload filenya ya. Sambil saya coba benerin yang upload file. Nanti source code-nya juga akan saya share ya. Oke, kurang lebih untuk materi dan ya sambil saya demokan itu mengenai
email ya, menggunakan mail trap di Laravel dan juga file upload. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan atau cukup? Cukup ya? Mau istirahat? Oke, nanti rekaman mungkin juga sama shot-shotnya saya share di grup. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa absen di e-learning. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam.